Perkenalkan, nama saya Cesar Dos Santos, mahasiswa dari Universitas Widya Usaha Semarang. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membuat video pendek tentang pemeriksaan fisik sistem perkemihan. Dan alat yang kita persiapkan adalah hand sanitizer, stetoskop, dan lubas. Baik, perkenalkan, nama saya Cesar Dos Santos. Saya perawat yang sedang berdinas pada pagi hari ini mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Untuk saya datang ke sini tujuannya untuk melakukan pemeriksaan fisik tentang sistem perkemihan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Baik, kalau untuk waktunya kita perkiraan membutuhkan 5 sampai 10 menit. Dan untuk tempatnya kita di sini. Baik, kita tutup sampiran. Bagaimana perasaan hari ini? Apakah Bapak merasa baik atau tidak? Baik. Baik, kita lanjutkan. Kita mencuci tangan pakai hand sanitizer menggunakan masker. Baik, untuk tahap pertama pada sistem pemeriksaan perkemihan yaitu adalah inspeksi. Inspeksi kita melihat di abdomen pasien apakah ada kesimetrian asiteks dan apakah ada pembekakan pada abdomen pasien atau tidak. Dan untuk tahap kedua kita melihat status hidrasi dan keseimbangan cairan pasien. Lihat kulit pasien, permisi Pak, apakah ada kelembapan atau warna urin. Bila terlihat penurunan turun kulit merupakan dehidrasi, indikasi dehidrasi. Dan pada edema indikasi penumpukan cairan. Baik, kita melihat apakah ada perubahan kulit. Tidak ada. Kita ke pemeriksaan yang kedua yaitu auskultasi. Kita menggunakan stetoskop. Ini stetoskop. Pada pemeriksaan ini kita perlu didengarkan adakah arteri renalis dengan menggunakan diafragma stetoskop. Area renalis terletak di atas umbilicus sebelah kiri dan mengecek menggunakan stetoskop untuk mengetahui adanya penyakit di ginjal atau stenosis di dalam ginjal. Baik, permisi Pak. Baik, untuk yang ketiga yaitu pemeriksaan palpasi. Yaitu pemeriksaan palpasi pada area ginjal. Kita informasikan pada pasien untuk tarik nafas saat dipalpasi dan infokan bila ada kesakitan atau merasa tidak nyaman, dan sambil kita lihat wajah pasien. Kita letakkan tangan di bawah abdomen
dan anjurkan pasien untuk tarik nafas. Pak, tarik nafas ya. Tarik nafas. Yang kedua, kita palpasi pada kedua kandung kemih. Ya, kita raba apakah ada pembesaran kandung kemih atau ada yang menyakitkan pada pasien dan menanyakan pada pasien apakah pasien sudah BAK atau belum. Pak, sudah BAK atau belum? Sudah ya. Baik, untuk pemeriksaan fisik yang keempat yaitu perkusi. Yang pertama kita lakukan perkusi ginjal, anjurkan pasien untuk duduk tegak dan lurus. Baik Pak, bangun, duduk. Ya Pak, permisi Pak. Baik, pasien harus posisi duduk dan tegak. Pak, duduk tegak. Permisi Pak. Untuk menentukan lokasi, kita tarik garis imajiner dari atas aorta, artus aorta, kemudian letakkan tangan di sejajar dengan artus aorta di bagian punggung. Lalu ketuk dengan tangan yang lain. Dan tanyakan pada pasien apakah pasien terasa nyeri saat ditekuk. Pak, sakit atau tidak? Tidak sakit ya. Baik, untuk yang kedua kita melakukan perkusi pada kandung kemih. Anjurkan pasien untuk tidur terlentang. Baik Bapak, silakan tidur kembali ya. Anjurkan pasien untuk tidur terlentang. Letakkan tangan kedua jari di kandung kemih kembali dan ketuk dengan dua jari sebelahnya sambil mendengarkan. Apabila vesika urinari penuh atau sedikitnya urin 500 ml, maka akan terdengar bunyi gulnes atau redup. Permisi Pak. Baik, ini tidak ada suara bunyi gulnus atau redup. Untuk selanjutnya kita ke fase terminasi. Baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik sistem perkimiaan ini, apakah Bapak merasa nyaman atau tidak? Nyaman. Baik, kita jangan lupa kita menyiapkan alat atau kita bereskan alat dulu sambil lepaskan sarung tangan. Kita cuci tangan kembali pakai hand sanitizer. Jangan lupa kita mendokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapatkan. Baik, Pak, saya pamit dulu. Tindakan kita sudah selesai. Jika Bapak ada keperluan bisa hubungi saya di ruang perawat atau bisa tekan tombol di sebelah kiri Bapak. Baik, permisi Pak, selamat pagi.